Ya, kita berdoa ya. Bapak terima kasih untuk malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Saya berdoa supaya Engkau mengarahkan pikiran hati kami, supaya kami antusias untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan lihat lagi di sambungan dari kemarin tentang Yeskial. Sekarang Yeskial pasal yang ketiga. Yeskial pasal yang ketiga ada cukup uh, ada beberapa topik yang kira-kira kita bisa lihat dari pasal yang ketiga ini. Jadi kalau yang pasal pertama kan ya Tuhan menunjukkan kuasa kemuliaannya, terus pasal yang kedua Tuhan menyuruh supaya dia siap untuk berbicara kepada orang Israel, yang orang Israel itu sendiri adalah orang yang kepala batu, tapi dia dinasihatkan untuk tidak takut ya. Pokoknya apa saja yang Tuhan katakan dia harus katakan ya. Kemudian di pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga Tuhan sudah mempersiapkan lagi kepada dia apa yang dia harus lakukan. Ya, kita kemarin sampai pasal yang ketiga, ayat yang ketiga ya. Kita sekarang sudah ke ayat yang keempat. Nah, di ayat yang keempat Tuhan berbicara seperti ini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tapi kepada kaum Israel. Jadi pertama Tuhan yang kita langsung dapatkan di sini adalah Tuhan bilang, aku mengutus kamu kepada bangsa Israel adalah bangsanya sendiri. Jadi dia dapat berkomunikasi, dapat berbahasa kepada mereka. Dia tidak bicara kepada orang yang tidak mengerti bahasa mereka. Nah, ini memang salah satu ciri khas Tuhan untuk datang kepada umatnya dengan bahasa mereka. Tuhan tidak pakai bahasa yang Tuhan tidak mengutus orang untuk berbicara kepada orang yang tidak mengerti bahasa mereka. Contohnya misalnya di hari Pentakosta waktu Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus turun kepada orang-orang dan mereka memampukan untuk bisa berbahasa bahasa bahasa mereka sendiri supaya lebih cepat, tanpa belajar, tanpa kursus, mereka langsung cepat dapat karunia untuk berbahasa dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Nah, kalau tanpa mujizat pun ada usaha-usaha penginjilan yang berupaya sedemikian rupa supaya bahasa-bahasa Alkitab itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa lokal. Bahkan kita pernah lihat sekarang ini orang sudah buat bahasa Manado. Jadi ada Alkitab bahasa Manado kan. Mereka bilang bahasa Manado itu bahasa, bukan bukan cuma sekedar pembicaraan pasar, memang bahasa. Jadi dari segi grammar, tata bahasa dan memang ada bahasa Manado dan kemudian salah satu pengarangnya kasih buku-buku ada ke kita gitu. Kita lihat oh, benar juga ya. Jadi harusnya bahasa Alkitab itu ada di bahasa-bahasa macam-macam. Seperti di sini ada bahasa Sunda, di Batak ada bahasa Batak, bahasa Nias, harusnya ada bahasa Tondano juga. Nah, jadi Tuhan itu mau dekat dengan orang sesuai dengan bahasa. Bahasa jadi kedekatan dengan orang. Jadi, pertama Tuhan bicara kepada Yeskiel, bicara dengan aku mengutus kepada kamu kepada kepada mereka yang bukan berbelat lidah, susah ngomong, ya, tidak mengerti.
Kenapa Musa diutus kembali ke Mesir dulu untuk bisa dipakai juru bicara menghadapi Firaun? Karena Musa pernah dibesarkan juga di Mesir selama 40 tahun. Dia jadi pangeran, dia bisa mengerti bahasa bahasa tingkat tinggi, bahasa yang dekat dengan raja-raja, bukan bahasa kaum rendahan. Jadi Tuhan pakai dia gitu. Ya, kita suka gitu belajar bahasa karena itu salah satu kontekstual untuk bisa mengerti. Nah, itu salah satu yang kita lihat, kita belajar dari bagian ini. Bagaimana sifat Tuhan itu datang pada orang, kepada budaya, bahasa mereka sendiri. Penginjilan yang efektif memang cocok untuk budaya-budaya yang sesuai dengan kebiasaan tingkah laku mereka ya. Oke. Kemudian dia mengatakan ya, jadi akan tetapi walaupun demikian mereka mengerti bahasa mereka, tapi belum tentu orang yang satu bahasa dan satu budaya dengan kita mau mendengar, karena mungkin saja sifat mereka memang kepala batu. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Pada Tuhan saja mereka tidak mau mendengar, apalagi kepada manusia. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Jadi itu masalah sebenarnya. Tuhan sudah kasih tahu kepada mereka. Eh, Sangat penting untuk kita tahu sasaran orang sebelum kita pergi ke sana. Kita harus tahu medan lah ceritanya. Medan seperti sebelum sebelum Musa masuk ke tanah Kanaan, Musa menyuruh 12 memilih 12 orang dari pemimpin-pemimpin bangsa Israel untuk pergi meninjau Kanaan selama 40 hari. Survei dulu bagaimana keadaan mereka. Jadi untuk peperangan atau melakukan sesuatu, lihat dulu lawannya. Jadi Tuhan juga sudah bicara kepada Yeskiel, ini orang-orang ini seperti apa? Ini orang yang kepala batu bertegar hati. Kalau Tuhan sendiri mengatakan demikian, berarti memang mereka memang keras gitu. Istilah kepala batu kan, kepala itu keras. Apapun tidak bisa masuk ke kepalanya ya, karena seperti batu. Nggak ada yang tembus ke dalam. Hati juga begitu. Nah, tapi Tuhan bilang, lihat, aku menenggukan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Walaupun mereka berkepala batu, walaupun mereka itu sangat keras hati mereka, tapi Tuhan bilang, aku akan membajakan semangatmu. Apa itu membajakan semangat ya? Itu mungkin bahasa yang tidak biasa kita lihat. Ya, jadi coba kita lihat bahasa Indonesia sekali-kali. Sekarang engkau akan kubuat keras kepala dan ulet seperti mereka juga. Ulet ya, ulet. Ulet. Nah, jadi ada istilah-istilah yang membedakan di dalam bahasa Inggris, dikatakan ya, oke. Okay. Ya jadi pokoknya Tuhan buat mereka, si Yeskiel juga keras ya. Jadi keras, tapi Tuhan akan buat dia juga lebih keras. Aku akan meneguhkan hatimu, membuat kuat hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membangkitkan semangat. Karena kalau orang sudah lihat musuhnya berat, ya bisa patah semangat kan. Tuhan bilang seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut pada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi musuh yang keras itu, yang lawan itu bicara dia, apa yang mau disampaikan kelihatannya keras pada Tuhan. Tapi aku akan membuat hatimu seperti intan. Nah, kalau kita ketahui, batu yang paling paling kuat di seluruh dunia yang pernah ada adalah batu intan. Karena batu intan itu adalah unsur namanya karbon.
sama seperti arang, sama seperti eh, kayu yang dibakar jadi arang, itu unsurnya karbon yang hitam. Tapi kalau dia dibakar lama dengan suhu yang sangat tinggi sekali, dia akan jadi keras. Ya, itu seperti itu biasanya intan ditemukan di dalam seperti lokon punya punya uh, apa itu istilahnya itu yang ya magma itu di dalam gunung gunung di bawah gunung yang gunung berapi gitu. Ya itu yang panas sekali. Nah, disitulah batu intan ditemukan dengan panas yang sangat tinggi. Nah, kalau batu intan itu sudah terbentuk, intan itu bisa bisa memotong benda-benda yang sekuat apapun. Contohnya kalau misalnya membangun terowongan-terowongan di bawah tanah antara kota satu ke kota yang lain, itu pasti di ujungnya adalah intan. Kalau kita membor air mau berapa dalam pun ujungnya pakai intan. Dan intan hanya bisa dibentuk dari intan sendiri. Jadi itu batu. Kalau bicara Tuhan bilang kamu akan buat jadi batu yang sangat keras seperti intan, mau batu mereka akan ditembus. Nah, itu Tuhan yang lakukan. Jadi kekuatan Tuhan yang membuat dia kuat. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan firmankan kepadamu dan berilah telingamu kepadanya. Ya, jadi dia disuruh supaya menangkap benar pesan daripada Tuhan supaya dia bisa sampaikan. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengar atau tidak. Saya selama ini kita belum lihat apa pesan Tuhan ya. Dia cuma dinasihati untuk siap untuk berbicara. Itu yang kita lihat di sini bahwa ayat 11 Tuhan menyuruh kepada teman sebangsa. Jadi ingat, ini sudah dalam pembuangan. Orang-orang yang buangan. Nah kemudian dikatakan, maka roh Tuhan mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tak kalah kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Yakni suara dari sayap-sayap makhluk hidup yang menggesek satu sama yang lain. Dan di samping itu suara gemertak dan roda-roda suatu suara gemuruh yang besar. Ini seperti dia lihat makhluk yang ada di pasal yang pertama. Bagaimana makhluk yang melayani Tuhan itu terbang ya dengan roda-roda dengan suara yang berat, itu menunjukkan hadirat Allah, karena Tuhan tidak bisa menunjukkan secara pribadi Tuhannya, tapi dengan hadirat Tuhan dengan seperti itu. Dan dikatakan, dan roh Tuhan mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan perasaan pahit karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Nah ini kita lihat bahwa membuat seorang yang sangat kuat dan tidak takut dan berani untuk menyampaikan firman perlu kuasa Roh Kudus ya, bukan dengan kuasa semangat dia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan pada jemaat mula-mula. Bagaimana mereka diberi waktu, mereka dianiaya oleh Herodes, mereka ditawan oleh Herodes, mereka bahkan berdoa untuk mereka berdoa satu keberanian untuk memberitakan firman dan ulurkan tangan untuk membuat mujizat. Dan dikatakan firman Tuhan memenuhi mereka dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka pergi keluar dan memberitakan Injil dengan berani ya, tanpa takut. Tuhan meneguhkan dengan perbuatan ajaib. Nah, jadi ini kita bisa melihat bahwa Roh Tuhan itu bukan cuma ada pada waktu hari Pentakosta atau di Perjanjian Baru, sudah sejak Perjanjian Lama, sekali-kali kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang ya. Tapi sama seperti Yoel katakan, Roh Tuhan itu sekarang itu bukan kepada orang, pada nabi tertentu, tapi Roh Tuhan itu dijanjikan pada setiap orang yang percaya saat ini. Setiap orang muda, tua bisa dapat kuasa daripada
Tuhan. Akhirnya demikianlah aku di ayat 15 datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah mereka selama 7 hari. Nah, ini cerita ada dramatisir juga. Kita baca, wah, dia tertegun di tengah mereka selama 7 hari. Berarti dia diam. Tertegun kan artinya diam, dia tidak bicara. Dia seperti memandang mereka saja. Lihat orang-orang. Kita tidak tahu, firman Tuhan Alkitab tidak mengatakan kenapa 7 hari. Ya, itu 7 lalu melambangkan kesempurnaan, itu satu saja. Tapi kita tidak tahu persis apa maksudnya selama 7 hari ya. Tapi itu adalah satu waktu di mana dia mungkin memperhatikan, dia mungkin mengamati benar seperti Tuhan kelakuan mereka seperti itu waktu dia mengamati orang. Tapi bisa juga dikatakan dia mengawasi, kegiatan mengawasi, karena dia tertegun melihat karena Tuhan sedang mengajar untuk mengawasi orang-orang, memperhatikan orang-orang, tidak tutup mata dengan orang-orang, memperhatikan. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada dia. Dia harus menjadi seorang yang mengawasi dan menjaga orang Israel. Watchman for Israel itu penjaga, watchman itu penjaga, seperti penjaga pantai. Penjaga pantai itu memperhatikan orang-orang yang berenang. Kalau misalnya ada yang tenggelam, terbawa ombak, dia turun dan mendapatkannya. Kalau ada ombak besar atau daerah-daerah aman, dia akan pakai mic, ya, pakai toa, terus dia bilang, jangan ke sana, jangan pergi ke sana. Itu sifat dari orang yang mengawasi. Jadi dikatakan sudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, dikatakan, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel, pengawas kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan satu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi seperti orang yang berdiri di atas menara untuk memperhatikan orang-orang. Kalau dia dapat pesan daripada Tuhan untuk disampaikan bahwa ada peringatan, dia harus sampaikan. Ya, dia bilang begini, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Ya, Tuhan sudah bilang, kamu pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya hidup. Orang jahat itu akan mati. Ya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi sifatnya dia tuh menjadi pengawas dan memperingati. Kalau Tuhan bilang, hati-hati, kalau kamu berbuat ini, kamu akan mati. Tapi dia diam, tidak memperingatkan. Tuhan bilang, Tuhan akan tanya kepada kamu, kenapa kamu sudah disampaikan, kamu sudah disuruh untuk menyampaikan kepada mereka, tapi kamu tidak sampaikan. Jadi ini sifat yang sama seperti para hamba Tuhan ya. Setiap pendeta-pendeta, guru-guru agama atau siapapun yang dipakai sebagai bertanggung jawab untuk umat Tuhan di mana-mana, mereka harusnya menjadi gembala yang baik. Salah satunya adalah selalu memperingatkan orang-orang dalam kesalahan. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi benar-benar tanggung jawab Nabi pada zaman di Perjanjian Lama itu berat. Ya, kita sekarang lebih gampang, lebih enak ya. Jadi, kalau Tuhan bilang kepada Nabi begini, jadi Nabi itu harus benar-benar memperhatikan. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Ya, jelas bahwa hati-hati orang yang berbalik dari kebenaran atau orang yang tadinya hidup benar tiba-tiba jatuh karena godaan apapun dan dia jatuh di dalam dosa. Tuhan bilang dia bisa mati ya, karena dia di luar daripada perlindungan Allah lagi.
Tapi oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat. Tapi tetap aku akan menuntut pertanggungjawabnya daripadamu. Makanya Tuhan menegur juga beberapa hakim-hakim ya yang pernah ada dulu, seperti eh, beberapa hamba Tuhan yang lain ya, yang dia tidak memperingatkan anak-anaknya. Tapi jikalau ayat 21, tapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawa. Jadi secara praktis kita bisa lihat contoh-contoh yang diajarkan Tuhan. Tapi sebenarnya pada konteksnya di sini memang Tuhan sedang menyuruh dia memperingatkan orang-orang Israel itu. Ya, supaya orang-orang Israel itu dengar apa yang mau disampaikan oleh Nabi Yeskiel. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi beberapa ayat. Maka di sana ada kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Jadi pasal yang pertama kan bilang akan ada di lembah Yosafat ya, lembah penghakiman. Di situ dia di lembah di mana mereka akan yang biasanya berkumpul, ya mereka akan berkumpul, disitulah Tuhan akan bicara. Aku bangun dan pergi ke lembah, sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan dan kata kemuliaan yang kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Jadi di lembah itu kemuliaan Tuhan muncul lagi, seperti yang dilihat kembali di sungai Kebar, dan dia sujud kembali lagi seperti di pasal yang pertama. Kemudian tapi masuklah roh ke dalam aku, ditegakkannya aku, lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurungkanlah dirimu di dalam rumahmu. Ya, sampai sekarang masih Tuhan belum kasih tahu apa pesannya. Cuma persiapannya luar biasa. Dia cuma mengawati, dia melihat kemuliaan Tuhan, kemudian siap ke sana, sekarang pulang. Ya, dia pulang, terus Tuhan mengatakan, dan engkau hai anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu sehingga engkau tidak bisa keluar di tengah-tengah mereka. Aku akan membuat lidahmu melekat pada langitmu sehingga engkau menjadi bisu dan tak akan menempelak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tapi aku akan berbicara dengan engkau. Aku akan membuka mulutmu dengan engkau dan akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah ia membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya. Jadi itu yang selalu Tuhan katakan, sama seperti di Wahyu. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Ya, Tuhan berbicara lewat rohnya kepada jemaat-jemaat. Dan Tuhan mempersiapkan Yeskiel. Ya, Yeskiel itu pada bagian terakhir ini seperti dibilang, Tuhan akan menguasai, Tuhan akan ikat dia, Tuhan akan membuat lidah dia seperti tidak berbicara sesuatu selain berbicara apa yang Tuhan inginkan. Kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan mengatakan kepada mereka. Jadi di sini Tuhan mempersiapkan si Yeskiel jadi seperti juru bicaranya Tuhan ya. Sekali lagi Tuhan mau memakai manusia. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan selalu mau memakai manusia. Alat yang paling efektif yang dipakai bukan teknologi, bukan apapun, bukan semuanya, yang paling efektif adalah manusia. Ya, manusia menajamkan manusia. Manusia berbicara kepada manusia. Dan Tuhan perlu bejar. Sebenarnya Tuhan bisa langsung mempertobatkan orang. Tuhan bisa langsung membuat orang sakit sembuh. Tuhan bisa langsung tanpa manusia. Tapi kenapa Tuhan suruh manusia untuk melakukannya? Ya, kenapa Tuhan pakai murid-murid untuk pergi memberitakan Injil pada seluruh bumi? Karena Tuhan ingin melibatkan manusia, ya. Tuhan ingin bermitra dengan manusia. Tuhan ingin berpartner dengan manusia supaya manusia itu yang melayani dia, menikmati pekerjaan-pekerjaan yang bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan bilang ada berbahagialah mereka yang menyampaikan kabar baik, ya, seperti utusan-utusan yang baik.
Seperti kita kalau kita sangat senang kalau kita bisa membagikan kepada orang, ya. Kita sangat senang kalau kita bisa mendoakan orang. Itu ada satu sukacita, ya. Banyak orang pikir, oh itu bukan tanggung jawab saya. Memang Tuhan tidak bilang perintah, kamu lakukan ini kamu mati, tidak. Tapi Tuhan memberikan supaya kita menjadi orang yang senang melakukannya, dengan gembira melakukan, karena kita sudah menerima yang baik daripada Tuhan. Ya, jadi siapapun kita, bersukacitalah untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Ya mungkin tidak sama seperti Yeskiel, ya ada masing-masing, ya utusan Tuhan seperti apa. Ada utusan Tuhan seperti raja, ada utusan Tuhan seperti nabi, ada Tuhan seperti imam. Dan nanti kita lihat misalnya habis kita Yeskiel kita akan pindah ke Daniel. Daniel bukan nabi, Daniel seorang yang bekerja di pemerintahan. Jadi kita bisa lihat Tuhan tidak bukannya Tuhan ingin semua orang jadi pendeta, bukan Tuhan ingin semua orang jadi nabi, tapi ada masing-masing. Kalau kita dipanggil sebagai nabi, kalau kita dipanggil sebagai raja seperti Yosia, lakukanlah itu sebaik-baiknya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memerintah. Ya, kalau kita dipanggil sebagai nabi, marilah kita melakukan pekerjaan seperti orang nabi yang berbicara dengan tegas tanpa takut pada siapapun Tuhan utus. Ya, nanti kita akan lihat lagi ke bagaimana kalau kita jadi seperti orang yang bekerja dalam satu pekerjaan seperti Daniel. Ya, di saat ini jadilah kalau nabi, jadilah seperti nabi utusan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dalam ukuran skala yang kecil, kita juga adalah nabi-nabi kecil, ya. Waktu kita menyampaikan perikataan pada orang, waktu kita mengajar pada orang, kita memperingatkan orang, jangan cuek, jangan masa bodoh dengan orang-orang, karena kita bisa jadi seperti penjaga mereka, ya, memperingatkan mereka supaya mereka jangan jatuh di dosa. Tapi itu semuanya, dibaliknya itu semua adalah kasih Tuhan yang mau memakai kita. Jadi segala kemuliaan, kebesaran semuanya adalah untuk Tuhan. Oke, itu saja Arem. Ya boleh bicara kalau suaranya sudah diaktifkan. Sudah. Oke. Masih mengerti ya tadi ya? Kalau tidak diterangkan, mana orang mau mengerti. Ya. Kalau kita cuma baca sendiri, tentu nak mengerti. Dan kalau so diarahkan, so mengerti, no? Ya. Kita sebisa mungkin kita menangkaplah, walaupun tidak semua kita perlu mengerti ya, tapi kita coba berusaha untuk bisa menangkap dan mempraktekkan contoh. Iya, kalau ada contoh-contoh ya boleh mengerti. Tapi bagaimana hati kita dikuatkan Tuhan, itu kita senang gitu dibaca. Iya. Dikuatkan, no. Oke, tolong berdoa ya. Kalau sudah ada lagi. Masih ada? Ya. Sudah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mendapat pemahaman yang baru lagi bagaimana Engkau selalu mempersiapkan kami di Yeskiel untuk generasi kami masing-masing, untuk kami bisa menyampaikan isi hati Engkau,
Pakailah kami Tuhan sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan eh, apa yang Kau tunjuk untuk kami lakukan. Kalau kami mau menyampaikan sesuatu, biar kami menyampaikan tanpa takut, tanpa ragu, sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar bagaimana kuasa Tuhan selalu menyertai Yeskiel dalam kondisi apapun, di dalam pembuangan, di dalam situasi yang sulit. Tapi kami percaya juga kami juga selalu akan dipenuhi oleh Engkau, oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami bisa menyelesaikan tanggung jawab apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang selalu ada, selalu memimpin kami tanpa henti. Dan biarlah kami mengambil bagian untuk menjadi penjaga juga, penjaga orang-orang di sekitar kami untuk memperingatkan mereka dengan hal apapun supaya mereka selalu tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami malam hari ini. Kami akan tidur beristirahat. Kita berdoa untuk satu orang pun, dari papi sampai yang paling kecil, tidak ada yang sakit. Kami tolak segala kuasa sakit penyakit apapun yang mencoba menyerang, hancurkan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk mereka semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, dadah, sampai besok ya.